Kawan Kirom.com, mari kita mendengarkan sandiwara radio Mantra Naga Bumi. PT Supra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak! Kakak! Kakak berada di sini? Kakak! Kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab lawang Bitu dan Mahkota Bir, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Toto Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novi Moon, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pemburu. Dalam seri yang ke-20 ini didukung oleh para pelari Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Margaret sebagai Ninot Mahesi, Sulistiwati sebagai Wilantika, Suryadin Tanjung sebagai Ki Tegarwaja, Jumali Jindra sebagai Cutak Anabra, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Rangga Geni menoleh. Saat itu Wilantika sedang berlari ke arahnya. Gadis itu tampak sedih. Dari matanya tampak air bening mengalir dan wajahnya pucat. Di depan Raja Wali itu dia bersujud dengan duka. Raja Wali yang baik, aku mohon jangan kau bunuh Kakang Rangga. Kalau kau ingin membunuhnya, bunuh aku juga. Lakukanlah sekarang. Aku siap mati bersama-sama dengan Kakang Rangga. Patuhlah aku, sembarang diriku. Lakukanlah. Oh, Nimas Wilantika, sudahlah, bangunlah. Tidak apa-apa. Dia baik, burung ini baik. Dia tidak akan mengganggu kita. Dia sahabatku. Bangunlah Nimas, jangan bersujud begitu. Dia juga menyuruhmu bangun. Ayo, jangan cemas, dia baik. Tapi tadi dia menyerang Kakang. Dia menyambar tubuh Kakang. Tidak, dia hanya bercanda karena Kakang menggodanya. Nah, Raja Waliku,
Sekarang terbanglah, dan aku akan membawa Nimas Wilantika pulang serta membawa padi-padi itu. Atau mungkin kau mau membantuku membawa padi-padi itu? Iya, aku mengerti. Nimas Wilantika, burung ini menyuruh pergi sebentar. Pergilah dulu, nanti aku menyusul. Tapi kakak... Pergilah, tidak apa-apa. Jangan terlalu cemas. Tunggulah aku di Cikar. Nanti kita pulang ke desa sama-sama. Tunggu aku ya. Dengan perasaan yang masih dibaluti keraguan, Wilantika akhirnya mau juga pergi meninggalkan Ranggageni dan kedua burung raksasa itu. Ada apa nih Mas Mahesi? Kau ingin mengatakan sesuatu tentang di mana kau menungguku? Kakang, dia itu begitu menyayangimu. Aku rasa dia memang benar-benar mencintaimu dan menyayangimu. Sudahlah Nimas. Aku tidak mau dengar lagi kau mengatakan hal itu. Sudahlah. Sekarang katakan Nimas, kau mau menungguku di mana? Aku akan datang. Tapi tidak bisa secepatnya, karena aku akan menjelaskan semuanya dulu. Baiklah kakang. Aku akan menunggumu di mana saja. Kami akan selalu berada di dekatmu. Kalau kakang butuh denganku, kakang bisa bersuit. Dan nanti kami akan datang dalam wujud Raja Wali. Dan akan membawa kakang terbang ke Segoro Banyu. Bagaimana? Baiklah. Tunggu saja aku di mana Nimas Suka. Asalkan tidak menampakkan diri. Sekarang terbanglah, menjauhlah. Ya, aku pergi. Mari Paman Panglima, kita pergi. Tenanglah, tenanglah. Semua ketegangan telah berlalu. Sekarang mari kita pulang. Ayo, bawa Raden Pasupati. Nanti di sana kita membicarakannya tentang hukuman yang setimpal untuknya. Ayo, ayo. Pasupati tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Wali raksasa yang semula diharapkannya untuk bisa membantunya kini terbang. Dia berjalan dengan lemah diiringi oleh orang-orang desa Padukuhan yang berjalan sambil membawa padi. Ranggageni dan Wilantika serta Ki Tegar Wajah mengiringnya dengan cikarnya. Sebagai kepala pedukuhan ini, aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Sudahlah Paman. Jangan katakan hal itu. Aku melakukan semuanya karena aku tidak tahan lagi melihat tingkah laku keluarga Raden Pasupati. Mereka selalu bertindak semena-mena, tanpa mengenal belas kasihan. Iya, itu memang harus dilakukan. Tapi aku bisa terkecoh oleh penampilan dirimu. Kau berhasil melakukan semuanya dengan baik. Terus terang, di samping rasa bangga dan bahagia, dengan semuanya ini, hatiku ada sedikit kekecewaan. Maaf Paman, aku mengerti. Aku tahu akan perasaan Paman. Tapi terus terang Paman, aku melakukan semuanya karena punya alasan tersendiri. Dan itu rasanya amat pribadi sekali. Nah Mas, aku tidak akan mengusik semuanya. Tapi aku rasa sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pendekar, tentu Nak Mas memiliki kejujuran. Dan tentu Nak Mas mau menceritakan sedikit tentang siapa Nak Mas sebenarnya. Dan aku yakin Nak Mas bukan berasal dari desa di sekitar pedukuhan ini. Nak Mas pasti memiliki hubungan dengan orang-orang Mataram. Nak Mas pasti paling tidak keturunan bangsawan. Katakanlah Nak Mas. Paman, sebenarnya aku ingin melupakan siapa diriku yang sebenarnya. Karena yang paling penting bagiku sekarang ini adalah keberadaanku. Tentang diriku sendiri, bukan siapa aku yang sebenarnya. Karena bagiku kehidupan ini memiliki banyak beban yang mengetahui siapa kita sebenarnya. Yang paling penting Paman tahu,
bahwa aku adalah orang seperti paman, tidak punya apa-apa. Nak Mas, aku sudah lama hidup, sudah lama menikmati manis asinnya kehidupan ini. Aku mendengar dari kata-katamu bahwa apa yang kau ucapkan itu mengandung kekecewaan dan keputusasaan. Jadi bisa kukaitkan bahwa sesungguhnya kau di hutan itu sengaja membiarkan dirimu dicakar dan diterkam harimau itu. Iya, maafkan aku paman. Aku saat itu tidak tahu apa sebenarnya arti hidup ini bagiku. Oh, nah Mas, aku bisa merasakan kekecewaan itu begitu dalam di dalam jiwamu. Tapi tidak seharusnya Nak Mas berpikiran seperti itu. Padahal aku bisa membayangkan siapa Nak Mas itu sebenarnya. Katakanlah, siapa dirimu ini sebenarnya, Nak Mas? Seperti paman lihat sekarang, inilah aku. Tidak mungkin Nak Mas seperti ini. Masih ada yang tersimpan pada dirimu. Selama ini Nak Mas begitu pintar menyembunyikan semuanya dari kami orang-orang desa Segenggam. Aku yakin Nak Mas masih menyembunyikan sesuatu. Masalah kedikjayaan aku sudah melihatnya. Kami semua sudah menyaksikannya. Kami Nak Mas hanya orang biasa. Maka kami terutama tidak akan percaya membayangkan sepasang Raja Wali itu dengan mudahnya terbang kembali. Dia mengerti dengan apa yang Nak Mas bicarakan. Kakang, jujurlah pada kami. Jujurlah Kakang. Apa sulit untuk berkata jujur? Hanya mengatakan Kakang itu dari mana sebenarnya dan dari keluarga apa? Keluarga petani ataukah keluarga bangsawan? Nimas, baiklah. Nanti aku akan ceritakan semuanya di rumah. Kuharap paman dan Nimas bersedia menungguku di rumah. Tapi Kakang, Wilantika, bersabarlah. Jangan terlalu memaksa. Aku yakin kelak di rumah Nak Mas Rangga akan menceritakan semuanya. Sabarlah, tak jauh lagi. Itu rumah kita sudah kelihatan. iya. Aku harap Kakang harus jujur. Kakang tidak boleh merahasiakan sedikit pun ceritanya dariku. Kalau sampai Kakang menyembunyikannya dan aku tahu, maka aku akan membenci Kakang seumur hidupku. Aku akan ceritakan semuanya. Tapi harus janji tidak ada lagi yang boleh tahu siapa diriku. Kalau Nimas membukanya pada orang-orang padukuan, maka aku pun akan membenci Nimas selama-lamanya. Kalian ini ada-ada saja. Ya, sudahlah. Oh ya, Nak Mas Rangga, bagaimana dengan keluarga? Apakah padi-padinya itu akan diantar ke rumahnya sekalian, ataukah dibawa ke rumah kita dulu? Dibawa ke rumah kita saja dulu, Ayah. Nanti setelah Kakang Rangga menceritakan semuanya tentang dirinya, barulah barang-barang Kiwa Rangga itu diantar. Kalau Kakang jujur, maka aku akan menemaninya. Tapi kalau tidak, maka aku akan membencinya. Dan biarkan selama-lamanya dia bekerja sendiri. Wilan anakku, sabarlah. Tidak boleh begitu. Biar bagaimanapun Nak Mas Rangga telah menyelamatkan kita semua dari amukan orang-orang Raden Pasupati. Kita harus berterima kasih padanya. Aku janji, sungguh. Pokoknya awas saja kalau bohong. Aku cubit dan aku sumpahi dia jatuh ke kubangan kerbau. Kemudian Cikar yang mereka tunggang telah masuk ke halaman rumah. Wilantika yang berada di sisi Rangga Geni dengan cepat meloncat turun sambil tertawa-tawa. Perempuan itu berlari ke rumah, seperti tidak sabar dia akan mendengarkan cerita Rangga Geni. Sedangkan Rangga Geni masih duduk sambil memegang tali kekang sapi. Ki Tegar Wajah turun sambil memikul gempulan padi, meletakkannya di halaman. Pada saat itulah, dari arah ujung jalan terdengar derap kuda berlari ke arah mereka. Nak Mas, siapa mereka itu? Mereka menuju kemari.
Nak Mas, apakah Ki Barangsangan yang kembali bersama teman-temannya? Bagaimana ini, Nak Mas? Entahlah, biarkan saja. Kita angkut saja semuanya dulu ke dalam. Kalau ada apa-apa, biar aku yang menghadapinya. Paman tenang saja. Sekarang Paman bisa menanyakan dan melihat siapa mereka. Baiklah, Nak Mas. Salam sejahtera, Kisanak. Maaf kami mengganggu. Salam sejahtera. Maaf, saya tidak tahu Kisanak semua ini dari mana dan hendak kemana. Kami adalah prajurit kerajaan dari Keraton Merak Jingga. Maaf. Apakah kami sekarang ini sedang berhadapan dengan kepala desa Padukuhan ini? Padukuhan Segenggam? Kitikar Baca terkesima sesaat, dan dia semakin terkejut saat mendengar ucapan orang di depannya itu yang mencarinya. Lama dia terdiam, matanya memandang satu-satu ke arah orang-orang yang masih duduk di atas punggung kuda itu. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Orang dari keraton. Mereka prajurit kerajaan. Mau apa mereka kemari? Dan mereka mencariku. Ada urusan apa? Apakah masalah yang tadi itu? Apakah Ki Barangsangan melaporkan semuanya pada kerajaan dan menyalahkan diriku serta orang-orang desa ini? Maaf, Kisanak. Apakah benar Kisanak ini kepala padukuhan ini? Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi? Apakah mereka akan bertemu dengan Rangga Geni? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.